Halo, Hai, selamat sore Pak. selamat sore. Suaramu Sore, kok bagus iya. banget ya. Ini kecil atau kedengeran kan Pak Cukup, suara saya Pak? cukup, Ah, cukup oke, bagus oke, kok. oke, oke, Ngalah oke. kekencangan mau menggetarkan kalbuku kalau begitu itu. Waduh. Iya. Wah, ini lagi WFO apa WFA nih Pak? Saya ini Iya. lagi WFO karena ada acara dengan dengar pendapat dengan Komisi 6 ya. Ya, ya. Sama sekali Tak ngobrol tinggal sama saya ini. juga Pak. Ya. Demi Malah ngobrol lebih sama saya penting ini ditunda. sampean ini. Nah, Oke anggota Pak, DPR yang siap. terhormat kalah sih. Waduh. Lah, mulai jam 11 sampai sekarang belum selesai itu. Oh Ya. lah, ya, 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 ya. Oke Pak. Gimana Kita gimana? Ini kita ngobrol lanjut. apa ini? Aku belum Kita persiapan apa-apa loh ini. Oh Hmm, iya ya. Kita karena nggak apa. ngobrolin bagi Hmm. alternatif menambah cash di tengah pandemi, Pak. Di tengah pandemi Oh COVID-19 gitu. ini gitu kan. Oke. Salah satunya adalah kan mungkin yang menarik adalah di Pegadaian gitu. Apalagi kemarin Pegadaian juga bikin sebuah program yang cicilan 0%, 0% itu, Pak ya. 0% selama Nah, 3 bulan 0%. Nah, untuk ya yang itu. pinjamannya kurang dari Hmm. 1 juta. Nah, ya. Nah, Ya. di sini kan mungkin banyak teman-teman milenial kayak saya sendiri pun pengalaman saya di Pegadaian ini sebenarnya nggak ada gitu. Jadi kayak buta Ya. lah gini. Mungkin mungkin kalau Ya. dari Bapak bisa menjelaskan bagaimana sih skema untuk bisa mendapatkan cash dari Pegadaian dan Oke, oke. bagaimana untuk membayar dan mengembalikan barang itu kembali gitu, Pak. Boleh. Ya oke, oke. Ya tepat itu. Saya orang Pegadaian udah berapa tahun? 20 tahun lebih. Ya. Iya, iya Ntar Pak. saya tadi karena ini ya. Ini udah mulai belum Hmm. belum ya? Ini udah lah, kita santai aja sih Pak, langsung live aja ini. Oke, Iya. oke. Aku tadi tuh punya fitur-fitur produk. Bukannya Pegadaian tuh punya Waduh, 21 produk. wah mantap Pak. Nah, kalau nggak bawa buku begini, ya ini bukunya pinternya Pegadaian. Jadi ini Hmm. fitur-fitur produk ada 21. Nanti saya jelasin deh. Ya. Siap-siap, iya ya, boleh Pak. Mungkin boleh untuk Hmm. awalnya di tengah pandemi ini katanya banyak yang ngantri Pak ya, pengen gadai-gadai barang itu Pak ya. Itu fakta atau cuman isu-isu aja sih Pak? Kalau itu ada datanya sih kita ya. Nah iya. Jadi saya punya datanya, tapi sayangnya datanya ada di handphone saya ini ya di WA ini ya. Oh Jadi iya, oh iya lagi eh, dipakai. eh. Lagi Oh, dipakai, datanya lengkap hmm, ya. Tapi coba hmm. aku lihat dulu ya. Nanti Iya iya Pak. sambil aku kan bawa dua. Santai aja ya. Kita Iya santai santai karena Pak, santai. kalau bicara data nggak mungkin saya hafal ya. Tapi takut Iya. keliru ini. Kalau didengar dengar BOD ku nanti keliru data, aku yang dimarahin. Oh Jadi iya, harus ada dasarnya ya. Oke, iya sebentar. iya. Ini ada kalimat yang menarik ini ya. Ini kalimat Hmm, menarik sebagai pembuka ya. hmm, Jadi beliau tak bacain ini ya. hmm. Kalimat menariknya adalah sebentar, tak masukkan di musik ya. Nah, jadi gini, selama ada kenaikan itu pertanyaan umum itu, pertanyaan umum Hmm. dari apa namanya media, wartawan dan mesti nanya itu. Iya, Apa ada kenaikan nggak? Seneng kalau ada naik-naik gitu itu beliau itu ya. iya Pak. Nah, ini. Jadi di sini itu ada kenaikan umum apa enggak? Nah, saya bacain ya. Iya Pak. Perkembangan OSL bulan Ramadan menjelang Lebaran 1441 Hijriah, 1 Hmm, Ramadan, ya. Tanggal 24 April lalu, dimulai tanggal 15 April lah mulainya ya. Sampai 27 April itu sudah mulai adanya peningkatan transaksi. Ini data hmm, ini. hmm. Yaitu dengan peningkatan outstanding loan. Outstanding loan itu pinjaman yang diberikan. Jadi belum dikembalikan sama pinjaman sebesar 0,55% atau naik sebesar 290 miliar loh. Jadi miliar Wah, mainannya itu ya. iya Pak. Dengan kontribusi terbesar pada produk gadai. Gadai ya. Hmm. Baik gadai convents maupun gadai. Udah nggak tuh, Pak. Ini kalau ada telepon masuk keganggu ini kita ini. Iya, Kita matiin dulu. iya, iya. Nah, dibanding dengan periode yang sama, Ramadan tahun lalu ini, 6 Mei, Hmm, OSL all product untuk tahun 2020 menjadi penurunan. Ini penurunan ini seberat 13,4. Dibanding hmm, periode saat Ramadan tahun lalu, tanggal 6 Mei, yang 6 Mei-nya ya, hmm. sama-sama 6 Mei, OSL produk untuk tahun 2000 menjadi nurun, OSL produk jadi turun 45. Hal ini lebih banyak disebabkan karena adanya pandemi Covid. Jadi di menjelang April nih, menjelang akhir Hmm, April, mungkin nasabah itu dananya apa barangnya juga sudah habis juga kali ya. Itu ada hmm, iya, iya, penurunan. iya. Kalau di Hmm, awal gede, tapi iya, iya, menjelang iya. di tengah-tengah begini nih, ya karena adanya tetapi khusus produk KTA. Nah, ini kembali ke KTA Gade. Dibandingkan tahun 2020 itu dengan 2019, Hmm, itu peningkatan OSL-nya pertumbuhannya 15,21. Jadi ini khusus hmm, yang
gade. Tapi kalau Iya, produk iya. yang gade turun yang saya bilang tadi. Turun. Kenapa? Hmm. Karena kalau non gade itu kan jaminan fidusia BPKB itu kan mikro kalau Hmm. sama dengan Hmm. bank. Ini tidak jauh beda dengan bank. Bank juga turun sama. Ya. Hmm. Hmm. Nah, Oke. oke Pak. Nah itu Pak, saya juga baru banyak tahu juga tuh ternyata Pegadaian Hmm. tuh juga ada kayak KTA gitu kan Pak. Nah, Ya. buat mungkin yang muda-muda kayak saya nih punya kamera yang lagi nganggur nih tapi butuh cash mungkin bisa digadaikan atau enggak ada produk-produk Pegadaian lain. Bagaimana sih cara apa aja sih Pak produk-produknya itu mungkin bisa Jadi dijelaskan untuk gini sobat-sobat ya. bisnis dan Kalau sahabat kita Pegadaian sekalian. kita lihat logo Pegadaian itu ada maknanya Mas. Ada tiga. Hmm. Ya. Ada satu, ada bisnis mas. Satu Hmm. produknya itu terkait dengan aneka jasa. Aneka jasa itu Hmm. produknya macam-macam ya. Nah, kita mau cari. Pertama Pegadaian itu gade. Ya, gade Hmm. konven. Nggak ada syariah Hmm. dulu. Baru tahun Hmm. 2008, 2009 tuh muncul gade syariah. Karena tuntutan Hmm. masyarakat kan pengen yang syariah, syari ya. Nah, ya, tadi itu tahun 2008, 2009 baru ada kalau nggak salah 2000 ya angka 5, 6, 7 lah saya agak lupa karena saya masuk. Nah, setelah itu tahun 2008, 2009 itu sudah ada syariah, baru produknya bertambah. Dulu kita Perum, tahun 2012 bisa di PT. Nah, sejak PT itu anggaran dasar kita itu bisa aneka jasa. Jadi itu enaknya fleksibel aneka jasa. Jadi udah dari gade, terus baru ada PPOB itu apa, pembayaran listrik, telepon, air juga kita masuk. Pokoknya pokoknya kita ini bisnisnya itu apa saja ada dulu ya. Dari dulu sampai sekarang udah mulai apa saja ada. Nah, kembali dari gade ada syariahnya muncul, kemudian ada mikro fidusia jaminan BPKB itu muncul tahun saya di Blitar itu sebagai uji coba proyek pakai jaminan mikro fidusia BPKB saja itu tahun kalau nggak salah itu tahun 2000 2005 2006. Jadi udah berapa tahun yang lalu kita sudah jaminan BPKB. Setelah jaminan BPKB kemudian muncul ada pernah jaminan saham juga Pegadaian. Oh Terus iya. ya pernah dan saham. Sekarang ada lagi Hmm. lebih lebih digital. Nah, itu baru kita bicara pertengahan. Nah, sejak tahun PT 2012 itu roadmapnya jelas. Kita mau ke arah digitalisasi. Sehingga Hmm. produk-produk kita itu semakin bertambah banyak ya. Dari yang tadi itu gade, ada syariah konven, kemudian jaminan BPKB atau fidusia. Kemudian tempat dulu itu adalah resi gudang atau jaminan beras ya. Ya gudang itu bisa dijaminkan, tapi itu kayaknya prospeknya kurang bagus. Ntar di atas kertas bagus, tapi ternyata nggak bagus karena susah, susah ngurusi, apalagi bukan kompetensi kita ya. Nah baru kemudian yang apa tahun 2017 kita PT 2012 PT itu udah mulai banyak banget sampai saya nggak hafal tuh produk-produknya itu. Karena apa? Ada jualan emas, ya dah, jualan emas Iya. logam mulia. Logam mulia itu orang beli itu fisik. Nah, kemudian kita tidak hanya fisik, udahlah. Masyarakat bawa bukunya saja, maka ada tabungan emas ya, tabungan emas muncul. Nah, tabungan emas muncul. Nah, tabungan emas muncul, apa yang terjadi? Karena tabungan emas muncul, fisiknya nggak dibawa, fisiknya kita yang pegang. Masyarakat tinggal bawa bukunya kayak buku bank, tapi kalau bank isinya rupiah, kalau tabungan emas isinya gram. Jadi mulai dari administrasinya 10.000, biaya simpan 30.000 setahun kan bayar, jadi 2.500 per bulan, murah banget. 10.000 itu gantiin bukunya lah sama administrasi pakai. Nah itu akhirnya banyak. Sekarang itu sudah jumlah rekeningnya aja 4,6 jutaan loh mas, Iya, ya iya, wah, lumayan, Pak, ya. 4,6 juta kita itu. Jadi banyak. Itu produk-produknya bertambah banyak. Nanti belum yang gade produk-produk yang dijaminkan. Jaminkan apa? Dari barang bergerak dan tidak bergerak. Ya, barang bergerak aja dulu. Kalau barang bergerak itu contoh motor, kendaraan, mobil. Ya, kemudian kalau barang-barang yang emas, perhiasan itu pasti. Kemudian barang elektronik ya. Jadi ada mobil, ada motor elektronik. Elektronik bayangkan zaman mahasiswa dulu kalau dekat mahasiswa itu pas gade pas puasa-puasa gini rame mas, banyak yang titip ya, banyak yang Iya. disimpan di pegadaian gitu. Jadi itu produknya banyak deh. Kalau aku sebut satu persatu, apalagi tahun 2000 ini belum cerita yang modern ya, modern yang digital. Sejak kita transformasi 2 tahun yang lalu, ini tahun transformasi yang kedua, itu banyak produk-produk kita yang baru. Nanti ke depan tuh apa? Kalau ke Pegadaian nah tinggal pakai Pegadaian digital. Jadi nggak perlu datang ke outlet, sudah tinggal. Kalau mau transfer mau itu udah tinggal
pakai cashless saja. Itu udah kita jalan nih. Nah, yang paling bagus tahun 2015 atau 2012 13 itu dibangun online. 2014 online seluruh Indonesia, sudah 2015 seluruh Indonesia online. Jadi masyarakat mau ngambil di kota lain tuh bisa. Ya, tapi beda antara syariah dan konven. Kalau syariah ya syariah, konven nggak boleh digabung, jadi harus sendiri-sendiri. Jadi ya Mas ya, jadi banyak Iya. produknya. Yeah. Nah, kalau perbedaannya Pak, ini mumpung lagi Ramadan juga, apa sih bedanya yang gadai konvensional dengan gadai syariah gitu Pak? Sebenarnya Perbedaan akadnya ya. Perbedaannya di akadnya. akad, di niat ya, niat ya. Sebenarnya jujur aja 100% kita nggak bisa ya melaksanakan 100% syariah. Karena di Indonesia pun semua bank juga sama ya. Kalau syari itu sebenarnya kan niat ya, niat akad yang diperjanjikan sebelum akad kredit ya. Rasulullah kan juga dulu pernah ada dinikmati apakah gadai ini termasuk haram dan sebagainya kan. Tapi disebutkan waktu itu Rasulullah mau perang aja menggadaikan apa ya, kalau salah itu baju perangnya. Artinya gadai itu sebenarnya nggak haram, tapi ya tergantung bagaimana melihat. Nah, dengan adanya fatwa seperti itu, kemudian kita ada Dewan Syariah. Kita kan pengawasnya Dewan Syariah Islam ya, jadi halal, jadi tenang. Jadi bedanya begitu, akad. Jadi kalau akad tuh begini, kalau untung bareng-bareng untung deh, kalau rugi ya jangan dikejar. Sebenarnya itu. Jadi kalau itu diterapkan, sampai kalau pinjam pegadaian gitu syariah, pinjam 100, untuk apa akadnya? Oh, ini adalah untuk usaha. Terus kalau gitu kita akadlah dari awal ya. Kalau untung jangan lupa bagi, namanya kita istilahnya kalau bunga nggak ada mengenal bunga. Iya, Di situ ada jasa. Jasa namanya jasa simpan. Jasa simpan ya, ada ijaroh namanya. Sehingga kalau masyarakat itu aman ketika dia tidak mengatakan bunga atau sewa modal. Maka ijaro itu adalah jaya simpan per 10 hari. Kalau di gadai konvensional kan 15 harian ngitungnya. Nah, kalau di syariah itu 10 harian. Terus ditanya, murah mana sih? Relatif. Kalau butuhnya hanya 10 hari ya pasti murah yang 10 hari. Kalau 15 hari murah. Kita nggak bicara murah dan tidaknya kalau kita bicara syariah sama konven. Itu bicara bagaimana niat akad tadi. Kalau dia nggak ada bunga dan sebagainya kan bagi kan haram lah kalau orang yang benar-benar syari nggak mau kalau di konven karena dia mau kenal bunga kan itu bunga kan diharamkan gitu. Iya, iya, oke, Jadi oke. bedanya itu aja, kalau anunya sama, angka-angkanya hitung-hitungannya sih sama sih. Ya, Tadi saya juga ada yang tertarik mendengar ada gadai saham Pak. Itu ya, gimana tuh skema gadai saham? Sekarang lagi banyak yang investasi saham, yang retail ini banyak. ya. Mereka mau Kalau gadai saham apa? itu agak rigid ya, kita juga lagi uji coba sistem ya. Jadi masih piloting. Jadi saham itu kita yang terima itu adalah yang blue chip. Ya, blue chip itu yang benar-benar yang apa namanya itu bagus ya, blue chip namanya. Jadi ada kayak Telkom, BRI itu kan blue chip sehat banget ya. Nah, itu kalau menggadai itu ada syaratnya, gadai saham. Pertama itu memang harus kategori listnya adalah blue chip. Yang kedua ketika masuk dia ada top up ya. Top up tuh gini. Kalau punya saham nilainya 100 juta, bukan 100 juta dipinjemin ya tentunya. Dipinjemin kita 60 ya, 60. Nah, nanti pada saat kemudian ternyata harga saham turun, maka dia harus dua pilihan. Kalau nggak nambah, maka di cut off ya. Di cut off itu artinya dilepas, dijual. Pegadaian punya hak untuk menjual kalau itu turun. Maka saham itu agak lebih rumit. Karena apa? Karena kalau harga saham turun saat-saat sekarang ini, ada dua pilihan, dia harus cut off atau nambah duit. Kalau nggak nambah duit, ya harus dilepas. Nah, itulah. Dan kita sampai uji coba ini kita sudah ada saham, kalau nggak salah nih ya, 60 miliar atau antara itu, 60 sampai 100 miliar, antara itu ya. Jadi itu baru uji coba gitu. Jadi itu saham. Belum nanti produk kita yang baru tahun 2020 ini adalah bill. Jadi invoice. Invoice atau bill kalau punya project gitu di BUMN, maka ada tagihan. Tagihan itu bisa dijaminkan ke kita. Tagihannya. Kemudian banyak produknya Mas, kalau disebut satu persatu, kalau boleh tak ngerpek, saya banyak sekali urut-urutannya ya. Turunannya yang banyak. Iya. Turunannya banyak gitu loh ya. Pegadaian kan BUMN ya, BUMN yang ya termasuk ya kalau saya bilang 10 besar deh ya. Kalau paling maksimal 15
atau 10 besar dari 144 BUMN yang dari sisi aset, laba dan sebagainya udah termasuk bagus, ya. Iya. Oke. Saya juga baru dengar nih Pak ada Gade Saham lumayan juga kan Mas, Banyak tuh lagi saham nyangkut malah. gini gadein gitu Pak. Terus kan kalau misalkan sahamnya naik berarti hitung-hitungannya tadi gimana tuh Pak? Kalau sahamnya misalnya naik tinggi. Kalau naik itu keuntungan bagi mereka, bukan keuntungan bagi Oh, kita, ya. iya. Kan saham itu kan surat berharga. Ketika naik kan milikmu itu. Barang surat sahamnya masih milikmu. Hanya sebagai orang pegadaian hanya butuh uang pinjaman pokok plus bunganya. Ya, bunganya ini naik turun sih aku belum apal banget ya, tapi bunganya relatif murah sih, nggak jauh dari di atas 1 tapi di bawah 1,5 kalau nggak salah. Hitungannya seperti Gade juga sih. Gade kan hitungannya 15 harian, Mas. Mengapa kok Pegadaian itu 15 harian? Karena pegadaian itu sebenarnya ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan kebutuhan yang sangat sangat cepat. Ya, misalnya gini, pengusaha menunggu terminnya pembayaran turun, dia harus membayar karyawan-karyawan, dia punya mobil, truk, atau dia punya emasnya dimasukkan, dititipkan sementara di Pegadaian 15 harian, nanti 30 hari sudah proyeknya dibayar, biasanya terus dikembalikan. Antara keuntungan margin keuntungan dengan bayar di Pegadaian ya, kalau di syariah itu adalah titip jasa titipan, kalau di kita itu gadai itu adalah bunga atau sewa modal. Kita memang menghindari kata bunga ya, karena di Indonesia kata-kata bunga itu kok negatif banget ya. Maka namanya SM, sewa modal. Ya, itu Mas. Oke. Oh ya Pak, kalau dari sisi Bapak ini sebagai yang pihak di Pegadaian nilai lebih baik kalau misalkan masyarakat ini punya emas dan punya barang, mendingan yang digadaikan dengan emas atau barang Pak? Kalau misalkan nah ini, saya kan baru buat artikel yang dimuat di beberapa ini ya. Jadi ketika orang itu punya kekayaan loh ya. Saya nggak bicara orang yang nggak punya duit. Kalau nggak punya duit kan emang nggak bisa apa-apa ya. Orang nggak punya kekayaan berupa uang, dapat bonus, dapat rezeki nomplok, dapat warisan. Nah, ada beberapa instrumen investasi, Mas. Satu, orang yang penakut bukan pedagang, maka dia mesti cari aman. Dia nyimpen satu dalam bentuk aset rumah. Ya, itu yang pengen aman. Tapi bagi yang tidak takut atau konservatif, uang warisan, kita bicara uang warisan aja dulu. Uang warisan dari orang tua, dia jadikan modal usaha. Itu orang pengusaha. Nah, bagaimana sejarahnya? Orang Indonesia itu dari dulu suka emas. Itu loh ya. Mengapa? Ya, saya yakin tuh, orang tua kita loh, anak-anak milenial tuh belum mikir emas, mikirnya itu jalan-jalan. Ya, jalan-jalan, traveling. Kalau seperti saya, dididik orang tua saya, gitu orang Jawa. Kalau punya duit, kamu jangan lupa nyimpen emas di tabungan tuh, tidak hanya duit, emas. Saya nggak percaya waktu itu. Saya nggak percaya Mas sampai mahasiswa sampai umur 25, walaupun saya pegadaian tiap hari pegang emas, saya nggak percaya omongan. Nah, suatu saat baru ingat saya, saat harga emas tuh naiknya cepat. Nah, baru sadar. Nah, teman kalau ingat Brexit dulu. Sekarang harga emas ya, tahu 1 gram antam itu 960.000 loh sekarang. 1 gram antam loh. Dulu waktu saya masih masuk pertama di Pegadaian hanya 155.000. Ya, artinya dengan kondisi begini, pertanyaannya jenengan tadi kan nyimpen emas apa barang, nggak ada emas atau barang. Nah, saya bukan ngadainya dulu. Bagaimana orang itu memutuskan. Nah, orang yang memutuskan membeli emas itu adalah orang yang punya kelebihan dana ya. Ya, artinya bisa makan dulu, kebutuhan primer dulu. Ya, saking senangnya beli emas, ada juga yang makannya sedikit, emasnya yang banyak. Ya nggak apa-apa kalau dia mampu dan tahan nggak makan ya. Yang kedua, kalau dia punya dana lebih tadi, maka dia selain simpan emas itu untuk investasi jangka panjang. Jadi orang simpan emas itu jangan untung setahun 2 tahun, nggak bisa ya. Karena apa? Kelebihan emas itu adalah dia langka ya, banyak peminatnya, mudah dijual.
naik, cenderung jangka panjang naik, cenderung jangka panjang naik dan memang naik terus, Iya. ya. Dan dia bebas inflasi. Makanya dinamanya kan safe haven. Jadi investasi yang aman, ya. Bukan haven surga tapi heaven gitu ya. Safe aman. Kalau kepemilikan tuh aman ya. Nah, nyimpen emas itu keuntungannya adalah itu. Cuma Pegadaian tuh berpikir kalau orang nyimpen emas, beli emas di rumah nanti suatu saat ada ditinggal terus dibobol rumahnya hilang kan? Maka Pegadaian, emasnya tak simpen deh. Masyarakat bawa bukunya. Jadi bawa bukunya, emas itu makanya keluar timbul namanya tabungan emas. Nah, tabungan emas itu bisa disimpan dalam bentuk, bisa suatu saat butuh duit bisa diubah dijual kembali ke Pegadaian, buyback 95-96% itu, bahkan 97%. Jadi kalau beli 100 waktu itu, terus besok mau dijual karena nggak punya duit, udah buyback besoknya gitu. Itu 96-97% buybacknya. Kedua, butuh duit. Jenengan sudah punya 100 gram ya, 100 gram itu di tabungan emas itu. Datang ke outlet kita bilang, 50 gramnya aku mau butuh duit nih, mau tak gadein deh, tak jaminkan di Pegadaian. Tinggal diketik aja, debit kredit, keluar duit. Enak kan tinggal bawa buku lo ya kan. Nah, jadi itu keuntungan-keuntungan. Yang ketiga aman karena banyak buku mana ada. Maling mau ngambil buku ya silakan gitu kan. Walaupun isinya 10 kilo kalau hanya buku ya nggak rugi kita. Itu contoh ya. Jadi tadi saya kembali, emas itu adalah safe haven, kemudian aman, tapi bagi yang nyimpan emas itu adalah orang yang memang punya uang lebih. Saya nggak menyarankan bagi orang yang nggak punya lebih, gajinya pas-pasan untuk makan aja sehari bulan pas, jangan mikirin emas, mikir makan. Nah kedua, bagaimana dengan barang ya? Kebalikan kalau punya barang elektronik harganya turun, bener nggak? Sampai beli iPhone atau Android Samsung baru beli besok, kotaknya udah dibuka, kamu jual ke temenmu, harganya jatuh, bener kan? Kalau emas enggak. Kalau emas tuh itu tadi, tambahan lagi keuntungan emas tuh mudah dijual. Contoh nih, saya mau ke Singapura, bawa aja gelang 500 gram di tangan, bisa hidup di Singapura berapa bulan. Contoh, sampai sana dijual ke toko, dapatlah duit Singapura, bener kan? Nggak bawa dompet tapi bawa emas. Dalam kondisi krisis pandemi kayak gini, bagaimana pertanyaannya masyarakat? Nyimpen emas apa? Pak, beli emas. Juga kalau kondisi begini berkepanjangan, mohon maaf nih, kalau bagi yang punya duit lebih, saya bilang lebih ya, punya lebih itu misalnya punya 100 juta, yang 20 juta saya bentuk emas, beli, simpen. Itu loh. Karena apa? Cenderung harganya akan naik lagi. Karena kondisi kayak gini, udahlah 6 bulan aja. Yang pasti, megang aman tuh emas. Kalau megang duit, inflasi, harganya naik, nilai uang kita jadi turun. Mau beli tanah, mau punya tanah banyak, emang ada yang mau beli jual tanah saat kondisi begini? Mau jual tanah, mau keluar rumah aja nggak berani kok istilahnya ya. Jadi emas tuh paling enak, paling menguntungkan ya. Jadi emas fisik juga ada, kemudian emas berupa buku tabungan ada, Pegadaian ada semua itu. Mau beli emas dengan cara tunai ada, beli emas dengan mencicil juga ada. Maka tadi itu, kalau ditanya apakah emas apa barang, kalau saran saya emas ya. Tapi tema kali ini kita kan temanya tema mengenai cash ya. Nah, boleh saya jawab cash. Bagaimana mendapatkan cash kan itu ya. Jadi gimana? Iya, gimana Pak, lanjut Pak? Untuk Jadi gini, cash. cash ya. Jadi bagi masyarakat ya, untuk mendapatkan cash saat ini, kita lihat Pegadaian kan naik. Tadi saya bilang awal-awal naik. Itu artinya mereka menjaminkan emasnya. Rata-rata 95% itu emas loh ya kita ya. Yang dijaminkan di Pegadaian itu emas. Ya, 95% itu emas yang datang. Enggak, kalau dulu banyak sepeda ya, banyak motor. Sekarang orang jarang membawa kendaraan motor elektronik, barang-barang rumah tangga ya, jarang. Sekarang kebanyakan emas. Mengapa? Mereka sadar bahwa dengan bawa emas itu mudah sekali diuangkan ya. Jadi bagi masyarakat begini, baru orang itu sadar, pengusaha-pengusaha ketiga ya, lupa bahwa ada masa-masa seperti 6 bulan. Mereka kalau dapat penghasilan, kayak Mas ini udah dapat penghasilan bulanan, semua dihabisin
Mengapa? Dia lupa ada harus tabungan 6 bulan. 6 bulan tuh harus punya tabungan, Mas. Ya. Jadi kalau punya gaji UMR lah, anggap aja 3,4 juta. Maka orang yang bijak, ini baru sadar sekarang, saya harus punya simpenan hidup layak selama 6 bulan. Maka ketika penghasilan bapak-bapak yang, mohon maaf saya bicara UMR aja lah, yang paling mudah UMR ya, karena ada standarnya. Disimpan sedikit-sedikit sampai 6 bulan. Insya Allah kalau kondisi pandemi kayak gini di rumah saja kan masih bisa hidup. Nah, yang kedua, nah saat nyimpen-nyimpen itu, kan mereka menyimpan dalam bentuk uang. Uang bisa di tabungan, ya. Di tabungan. Ada tabungan, mau di deposito kan duitnya kecil, bunganya kalau mau bicara bunga kecil hanya 4%, 3%, 3,5% relatif kecil. Saran saya, ya, nabungnya dalam bentuk emas. Ini ya, saya bilang. Mengapa? Ini flashback sebelum kejadian pandemi, kita andaikan menjalankan tadi yang 3,4 juta, yang 400 dipaksakan untuk beli emas kecil-kecil. Apalagi belinya pakai tabungan emas Pegadaian. Bayangkan, 400 itu dapat setengah gram, setengah gram, setengah gram, setengah gram sampai setahun lah anggap aja. Dapat 6 gram. 6 gram sekarang kali 900 sudah 5,4 juta. Ya, kalau nabungnya emas duit itu tadi 500, 500, 500, 500 gitu kan, kali 12 6 juta, sama-sama 6 juta. Tapi coba bayangkan harga emas sekarang naiknya berapa kali sejak Januari. Januari 700, sekarang sudah 900, sudah kelihatan. Tapi kalau tadi duit kecil tadi, Pak, saya bilang duit kecil ya, 10 juta ke bawah, itu diwujudkan dalam bentuk apa namanya itu, dalam bentuk duit. Ya cuma 6 juta tambah 100, 200 atau 300. Kalau emas bisa naiknya banyak. Ini contoh ya. Karena kalau kondisi ini sejarah ya Mas, contoh. Setiap kondisi pandemik, setiap kondisi tidak pasti, ekonomi tidak pasti, harga emas itu akan naik. Itu udah rumus itu. Karena manusia akan cenderung mana nyimpen yang paling aman. Nyimpen rumah dibakar kalau kondisi perang. Nyimpen emas, taruh di tanah, aman. Kalau butuh, tinggal dijual sedikit dicuilin apa? Dipotong-potong. Kalau emas lempengan kita dipotong, dibawa ke toko emas. Emas kecil aja loh, 1 gram itu kecil ya, itu harganya hampir 900. Bayangkan bisa hidup berapa hari beli beras ya. Ini contoh. Maka saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, pengusaha-pengusaha jangan lupa selalu menyimpan portofolio juga dalam bentuk emas. Dah itu aja. Nah, bagaimana dalam bentuk kas? Ya pada saat butuh duit, yang dia punya tabungan emas bisa digadaikan jadi uang. Yang kemudian dia bawa emas bisa dijual juga bisa jadi uang. Itu yang dilupakan oleh pengusaha-pengusaha kecil kita, UMKM kita. Karena apa? Saya sering menawarkan pada saat UMKM itu masih sehat, kondisi normal. Bu, mau nggak beli emas? Kecil aja nggak apa-apa. Jawabannya umumnya begini, untuk apa beli emas? Duit saya Pak, tak pakai untuk modal usaha. Bener. Nah, saat pandemi gini orang mau jual nggak bisa karena semua stay at home kabeh. Mau jualan barang nggak ada yang beli, pusing dia. Mau bicara online, digital online nggak mudeng. UMKM mau bicara jualan online nggak mudeng. Nah, ini yang akhirnya menyelamatkan, nyimpenlah Mas, sehingga pada saat dibutuhkan dia bisa di cash. Jangan dijual, saya ingatkan ya, jangan dijual. Tetap aja itu adalah digadai. Karena gadean tuh bunganya ada yang kecil, ada yang angsuran cuma 1%, ya, angsuran kan murah, sama juga murah, 1,25, 1,15 per bulan tuh relatif murah. Kalau dia pengusaha, paling rugi 6% kalau 6 bulan kondisi pandemik. Nanti harga emas naik pastinya pandemik loh. Ingat ya, jadi inilah pemecahan bagaimana emas itu bisa menyelesaikan saat-saat kondisi seperti ini. Nah, makanya naik kan, kita kan naik. Nah, pertanyaan saya Pak, mengapa kok nanti nggak naik ya? Mungkin masyarakat duitnya, emasnya udah nggak ada lagi, udah masuk ke Pegadaian. Iya. Intinya untuk bisa dipakai dana darurat jika kondisi yang tidak seperti sekarang gitu Pak ya. Kalau nyimpen selain emas udah nggak turun, pasti harganya turun ya. Pak, ini banyak yang nanya juga nih Pak, kayak misalkan Pegadaian berapa sih splitnya ketika itu orang pengen jual emas, buybacknya tadi Bapak bilang sekitar 95% atau berapa persennya sih Pak gitu. Ya. Banyak yang nanya kayak gitu, berapa persen Pak? Gini, saya sebenarnya kalau mau ngomong pesaing kita ya pasti saya paling gede. Tapi saya nggak nyebut nama ya, karena itu namanya juga nggak enak ya. Tapi yang jelas saya jamin Pegadaian
buyback-nya lebih tinggi. Mengapa? Karena pegadaian itu di atas 96%. Contoh ini, kalau sampai cara yang lihat begini ya, cara yang lihat ya. Sampai buka Pegadaian Co.id. Di situ ada menu, di situ adalah jual emas. Ya, emas. Di emas itu di situ ada tabungan emas. Tabungan emas. Maka di situ sampai bisa lihat berapa selisih antara tabungan emas jual dan beli. Kemarin terakhir itu saya ingat harganya 8.990, 899 ya. Artinya kurang 10.000 udah 900. Jualnya 87. Saya hitung itu 96. 9697. Jadi jawaban saya adalah 9697 dalam bentuk tabungan emas ya. Dalam bentuk tabungan emas. Tapi kalau beli emas lantakan UBS atau Antam, di situ ada ongkos bikin. Ini yang membuat agak mahal. Kalau di tabungan emas tidak dihitung ongkos bikin karena itu dianggap lantakan murni. Jadi kalau lantakan murni itu 100 per gram, tambah ongkos bikin 40 sampai 50. Kalau beli kita di Antam, di UBS atau di Pegadaian itu nambah jadi 150, Mas. Kalau dijual kita anggap aja 96 lah paling aman, 96-97% dari 150. Kalau dijual hari ini, artinya dijual itu begini. Aku beli detik ini, 2 detik kemudian saya jual, itu turunnya sudah 4%. 4%. Yes, 4% ya. Ya, ini kira-kira ya. Tapi kalau tabungan emas lebih tinggi buyback-nya dan belinya lebih murah karena tidak ada ongkos bikin. Jadi kalau beli 940 lah gitu, maka di tabungan emas tuh kita kalau beli 1 gram itu harganya cuma 890. Jadi selisih 90 tambah 40 kan 50. 10 tambah 40, 50. Jadi beli tabungan emas nyimpan tabungan emas lebih murah belinya, di buyback-nya dijual kembali juga lebih sedikit, lebih tinggi anunya. Persentase. Ini saya ngomong ada datanya ya. Jadi itu. Oh ya Pak, sama ini misalkan tadi kita balik lagi ke dana darurat dengan cara menggadaikan emas. Misalkan kalau dari sudut pandang Bapak, ketika kita butuh uang ini kan ada plafonnya Pak berarti ya. Ketika kita punya berapa gram, dapat plafonnya apa? Apakah kita lebih baik ambil semua atau disisakan aja Pak gitu Pak? Kalau misalnya menurut Bapak untuk sesuai kebutuhan. Oh jangan. Kita ini orang bisnis ya. Bisnis adalah semua dihitung sesuai kebutuhan. Jadi jangan, paling kalau emas tuh jangan cenderung dijual dah, disimpan aja, disimpan. Kalau nggak butuh duit bener, emas tuh jangan dijual. Sepanjang kita masih bisa bertahan tanpa menjual emas, jangan. Karena emas ini nilainya itu akan selalu jangka panjang tuh naik. Kalaupun turun itu sebentar, nanti ada goyangan sedikit naik. Nah keuntungannya di Indonesia apalagi selisih kurs dolar itu juga akan menguntungkan. Ketika emas naik, dolar juga naik kan? Benar nggak? Ingat ya, dolar 15.400 dari 14,5. Emas troy on, itu ukurannya kita per troy on. Ya, sekarang 3.000 troy on. 1 troy on itu 32 gram, tinggal bagi aja. Kalau 3.000 per troy on, 3.000 kali kurs tengah BI, katakan 15.500, dibagi 32 itulah 1 gram emas internasional. Itu caranya ngitung kayak gitu ya. Gitu. Jadi gimana? Jadi sobat emas juga ada yang nanya juga nih Pak. Gimana? Apakah kalau nabung emas di Pegadaian tuh bisa nanti ada ATM-nya? Karena kata dia biar enak aja gitu nyimpen dan gampang nariknya. Ada nggak sih Pak arah ke kita lagi membangun, itu namanya gold card. Jadi emas kita itu menjadi gold card. Nanti bisa tidak dimasukkan di ATM ya. Yang baru ini kita udah kerjasama dengan Tokopedia Marketplace, dengan Shopee ya, dengan beberapa marketplace. Jadi sampai kalau ada beli barang, ada sisa-sisa susuk ya, susuk kalau orang Jawa susuk apa sisa itu dibulatkan apa beli emas, itu Pegadaian yang punya emasnya. Kalau Tokopedia ya. Nah, apalagi sekarang Pegadaian bayar cicilan pelunasan juga bisa lewat Tokopedia. Pegadaian itu terbuka banget untuk digital, Mas. Maka kembali kalau dijawab begitu, ke depan dibangun untuk bisa kita kerjasama dengan bank-bank untuk masuk ke ATM. Nah selama ini sebenarnya ATM bisa untuk membeli bisa lewat ATM. Sekarang sudah bisa, tapi bukan berupa kartu ya. Yang ke depan gold kartu. Nanti yang sekarang ini, kalau saya misalnya datang ke ATM BCA, Mandiri, BRI, BNI, ada 4 bank. Sampai di situ ada menu Pegadaian. Dan tanya,
mau beli emas apa enggak, udah tinggal dimasukkan lewat ATM dibayar, sudah ada. Kalau apalagi kalau pegang PDS, Pegadaian Digital, itu bisa nembak dari situ sudah. Nanti kita di debit, duit kita di kredit berapa untuk membayar. Nah gitu ya. Udah pakai cashless kita itu Pegadaian. Ke depan tuh insya Allah lah Pegadaian tuh nggak ketinggalan, Mas. Kita punya 70% tuh anak-anak milenial kayak Pak Amung ini udah usia 50 tahun tuh, 3 tahun 4 tahun udah pensiun. Diganti anak-anak muda-muda itu yang pinter-pinter tuh ya. Iya, iya. Kalau lihat baca komen-komennya nih banyak juga Pak yang tertarik sekali dengan dengan pegadaian digital, mereka kayak sangat antusias juga gitu Pak. Ini lagi baca-bacain komen-komen. Makanya itu dicoba ya, karena teman-teman tuh anak-anak milenial kan jarang yang berpikir bisnis. Saya jelaskan ya, jelaskan dalam pandangan usaha ya. Jadi gini, teman-teman anak-anak muda ini khususnya anak-anak muda ya, mereka kan biasanya belum sampai kepikir bisnis ya. Jadi dalam bisnis itu kita harus simpan dana untuk modal. Jangan semua dihabiskan dalam modal kerja. Karena terbukti, ini pesan saya ya, dalam kondisi pandemik ini bisnis apapun kan juga nggak bisa. Yang mereka kuliner juga susah jual ya. Maka simpanlah sebagian penghasilanmu, modal itu dalam bentuk portfolio, dalam bentuk emas, titik. Nah, emas bisa tabungan emas, bisa fisik emas, monggo. Saya saran saya itu, sebagai seorang pegadaian yang udah lama, hampir 20 tahun pegadaian, ternyata ampuh sekali mas ya, saat-saat butuh sekarang. Yang kedua, uang boleh sih uang, tapi uang itu nilainya cenderung karena inflasi akan cenderung turun. Kalau emas saat kondisi kacau, tanda kutip kacau ya cenderung. Makanya orang masyarakat bilang enak ya pegadaian, saat kacau, saat ini malah laris ya, kan gitu kan istilahnya ya. Ya, jujur aja memang kondisinya faktanya seperti itu. Saat ekonomi kacau, kita malah banyak yang datang untuk tanda kutip survival, menyambung hidup. Nah, datangnya ke pegadaian. Jadi Mas, kembali seperti itu jawaban saya ya. Oke Pak, satu sebelum terakhir nih Pak, ada juga banyak yang nanya, apakah Pegadaian ini ada event lelang emas atau enggak, lelang barang-barang yang Pegadaian lainnya gitu Pak? Ya saya sebenarnya, nah ini kebetulan saya himbau pada teman-teman ya, itu banyak sekali yang ngaku lelang online. Apapun Pegadaian saat ini belum memiliki satu akun pun untuk jual lelang online. Kalaupun ada itu abal-abal. Banyak masyarakat yang tertipu, kakak saya aja tertipu, contoh, karena dia nggak konsultasi sama saya dulu. Dan Pegadaian sebenarnya tidak kurang untuk menyampaikan melalui berbagai channel media, ya, bahwa kita belum lelang online. Ke depan dengan kondisi begini, kami akan membuat online resmi malahan supaya itu menjadi acuan. Kalau sekarang karena nggak ada, kita anggap bahwa tidak ada lelang online. Nah, lelang ada di mana? Saat ini langsung datang ke cabang outlet fisik. Jadi kalau jenengan ada di media sosial wajahnya Pegadaian pakai label Pegadaian, itu palsu semua. Itu ngambil dari fotonya teman-teman yang ada di internet, diambil kemudian dipasang seolah-olah dengan barang-barang murah. iPhone 11 lelangan hanya 4 juta, 2 juta. Orang transfer dulu, nggak lihat barangnya. Dan itu anehnya, nomor rekening tabungannya itu resmi, padahal itu bukan resmi, itu dia pakai virtual account. Ya, pakai virtual account, Mas. Sehingga orang seolah-olah ini BTN, banknya resmi nih. Padahal bank virtual account, hati-hati. Makanya jangan. Terus nomor teleponnya nggak jelas, lebih baik kalau beli barang-barang lelang, langsung datang ke outlet. Sebulan itu 2 kali lelang. Ya, teorinya 2 kali lelang. Bisa kita lihat berapa jumlah yang dilelang. Bisa lebih cepat, bisa 3 kali, bisa. Jadi nggak ada kepastian. Kalau dulu 2 kali lelang untuk memudahkan penjual. Tapi sekarang bisa setiap saat datang nanyain aja ada barang. Apalagi kita punya basar kalau di kantor pusat tiap Jumat pagi kalau nggak ada kondisi pandemik itu ada jualan lelang Mas. Jual lelang basar. Datang aja Mas nanti kalau sampai pas Jumat. Bahwa itu harganya relatif lebih murah karena nggak ada ongkos bikin. Kalau dari toko emas kan beli tambahan ongkos bikin ya. Terima kasih. Untuk yang terakhir Pak, mungkin ada pesan-pesan untuk sobat bisnis dan sahabat Pegadaian
bagaimana Ini sih banyak kan anak mengoptimalis. muda atau apa yang baca-baca gini, Pak, Biasanya segmennya? kalau di Bisniscom sih mayoritas anak-anak muda umur 25 sampai 34 tahun, Pak. Kalau Oh itu iya, produktif rata-rata ya. Oke. produktif. Nah, mungkin saran-saran untuk mengoptimalisasi pegadaian sebagai cara Ya. ingin mencari cash gitu, Pak. Oke, Bagus gini tuh. ya teman-teman ya, yang seluruh Indonesia ini. Saya tadi belum ngucapin apa salam dulu sama teman-teman, langsung kita ngobrol, tak pikir itu belum Iya. mulai ya. Ya. Jadi Pegadaian ini adalah salah satu badan usaha milik negara. Umurnya udah 118 tahun. Dan ini 119 tahun tahun ini. Ya, 119 tahun bukan anak muda lagi. Ya, dengan 4.115 outlet. Dengan 9.000 lebih agen. Agen lah ya. Hmm. Dan 2,5 juta pemegang Pegadaian Digital Service ya. Yang megang Pegadaian Digital Service di handphonenya itu untuk transaksi sebanyak itu. Terus banyak channel-channel lain yang namanya BPO atau sales. Kita punya ribuan, ya 19.000. Ya, itu penjual. Pegadaian besar. Dan karena milik pemerintah, jangan ragu-ragu. Yang kedua, bagi para pengusaha yang tadi 25-30 yang pengen usaha, jangan lupa, ada sebagian kecil investasi emas. Yang paling murah dan paling efisien ya, atau murah dan aman ya, itu adalah tabungan emas. Jadi masyarakat hanya bawa buku, emasnya yang kita simpan. Dan itu diasuransikan, jadi aman. Kalau ada kejadian dan lain-lain, asuransi akan menutup. Nah, seluruh Indonesia bisa online Pegadaian. Ya, dan kita itu punya 26.000 karyawan. Ya, di mana outletnya sebanyak itu, karyawan itu tersebar dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Pulau Rote sampai pulau apa itu yang di luar Tuna itu ada semua Pegadaian ya. Jadi pesan saya, jangan lupa investasi kalau dapat keuntungan kecil adalah dalam bentuk emas. Nah, pertanyaannya Pak, saya nggak punya apa-apa ya, kalau nggak punya apa-apa memang susah. Tapi kita bicara yang punya apa-apa, jangan lupa investasi. Yang kedua, jangan lupa menyimpan tabungan berupa emas untuk perhitungan 6 bulan hidup. Sehingga kalau ada kondisi-kondisi yang suatu saat nanti terjadi yang seperti ini lagi, kita itu bisa bertahan minimal 6 bulan. Kita kan tahu kan COVID itu sampai kapan ya. Tapi yang jelas COVID begini aja baru 2 bulan rasanya udah pusing para pengusaha. Ya, para pengusaha udah pusing. Loh, Pegadaian juga pusing, kasihan. Nanti jangka panjang barangnya udah habis semua yang digadaian, terus mau apa lagi kan gitu kan. Ya, oke ya. Jadi itu pesan saya, semoga dengan saya punya pandangan begini dan saya memang udah punya pengalaman, silakan direnungkan, silakan diuji. Intinya jangan lupa menyimpan tabungan walaupun penghasilan Anda kecil dalam 6 bulan ke depan. Jangan diganggu gugat. Bentuk uang nilainya rendah, cenderung turun, belilah emas. Belilah emas, baik fisik atau tabungan, tinggal pilihan. Kalau mau dipakai perhiasan, ya kalau mau dipakai perhiasan. Tapi kalau perhiasan nanti baru dipakai dicabut, ditarik orang lah susah juga, mending disimpan aja ya. Dalam kondisi begini disimpan aja, jangan pamer-pamer ke jalan-jalan nanti habis ya. Oke. Siap, Pak. Dengan Terima Pak kasih Amung banyak nih Pak Amung. ya. 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 Ya, terima kasih banyak Pak Amung ya atas waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Mungkin nanti kita bisa diskusi di lain waktu, Pak. Nanti saya Sampai juga jumpa. akan banyak konsultasi juga sama jenengan yang bisnis Oh ya. ya. Iya, Ya, Pak, siap. bisa nanti saya Nanti. sampaikan. Ya, mungkin ya untuk itu sampai di sini dulu kita mungkin ngobrol santai bisnis Islam ini. Dan sobat bisnis, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan obrolan kita dan banyak berinteraksi. Ya, selamat sore ya Pak. Ya, sama-sama, selamat sore. Terima kasih atas waktunya menonton kami berdua ini ya. Iya, sobat bisnis dan sahabat Pegadaian, terima kasih gitu. Ya, terima kasih. Sobat bisnis dan sobat Pegadaian. Oke Pak, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita kembali ke aktivitas normal. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak. Iya. Ya.